Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Swandi, NPM 2235 10175 dari kelas 7A Digital Forensik. Pertama-tama, bayangkan sebuah aplikasi Android yang kita unduh dari Play Store terlihat aman. Tetapi di balik itu, aplikasi sudah dimodifikasi, pembayaran dihapus, iklannya diganti, bahkan malware disisipkan. Inilah yang disebut dengan tampering. Nah, di video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang Preventing Tampering Aplikasi Berbasis Android menggunakan OpenApp System Call, studi kasus signature spoofing, yang ditulis oleh Bapak Rizky Akbar Ramadan dan Ibu Ausia Labella Pansa. Lanjut ke langsung pada intinya, ke abstrak. Pada bagian ini, studi ini memberikan gambaran singkat tentang permasalahan utama yang diangkat, yaitu lemahnya mekanisme keamanan aplikasi Android terhadap serangan tampering. Abstrak menjelaskan bahwa verifikasi signatur yang selama ini digunakan masih memiliki celah dan dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam abstrak ini juga dijelaskan bahwa metode yang umum digunakan seperti standar API masih berada di level aplikasi sehingga relatif mudah diserang melalui teknik hooking atau spoofing. Karena itulah peneliti mencoba menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan memanfaatkan sistem call yang bekerja lebih dekat ke kernel sistem operasi. Lanjut ke pendahuluannya. Pada bagian ini, peneliti menguraikan latar belakang penelitian dengan cukup jelas. Android digambarkan dengan sebagai sistem operasi yang sangat populer dan digunakan hampir di semua aspek kehidupan, mulai dari komunikasi hingga transaksi keuangan. Bahkan banyak aplikasi Android memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga menjadi target empuk untuk dimodifikasi atau dibajak. Pendahuluan ini juga menjelaskan bahwa praktik tampering dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerugian bagi pengembang, menurunnya kepercayaan pengguna, dan meningkatnya risiko keamanan. Dalam konteks ini, studi ini menekankan bahwa metode keamanan yang selama ini digunakan belum mampu memberikan perlindungan maksimal. Lanjut ke metode penelitian. Pada bagian ini, studi ini menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang dipilih bersifat teknis dengan melakukan analisis terhadap sistem Android dari berbagai lapisan, mulai dari Java hingga native code. Bagian ini menunjukkan bahwa peneliti tidak langsung membuat solusi, tetapi terlebih dahulu memahami cara kerja sistem dan potensi celah keamanannya. Makna dari metode ini adalah memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar berdasarkan analisis yang mendalam, bukan asumsi semata. Selanjutnya ke prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri dari serangkaian langkah sistematis untuk mencapai tujuan penelitian, dimulai dari pengumpulan data, analisis, implementasi, hingga pengujian solusi. Lanjut ke objek penelitian. Objek penelitian ini adalah aplikasi Android beserta mekanisme verifikasi keamanannya. Penelitian ini tidak melibatkan responden manusia, melainkan pada fokus aspek teknis sistem. Lanjut ke implementasi. Implementasi menjelaskan bagaimana solusi yang dirancang diterapkan secara nyata. Implementasi juga dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik lanjutan seperti bypass hidden API, inline hook, command shell, dan system call. Lanjut ke pengujian. Pengujian dilakukan untuk melihat apakah sistem yang dikembangkan benar-benar bekerja sesuai tujuan. Dalam studi ini dilakukan beberapa skenario pengujian, mulai dari pengujian menggunakan standar API hingga pengujian berbasis system call. Selanjutnya ke analisa sistem yang sedang berjalan. Bagian ini membahas mekanisme verifikasi signatur yang umum digunakan pada aplikasi Android. Biasanya aplikasi melakukan pengecekan signatur menggunakan standar API Java seperti package info. Lanjut ke analisis kerentanan. Dalam penelitian ini,
Tiga elemen kunci diidentifikasi sebagai titik kerentanan yang memungkinkan tampering pada aplikasi Android. Ketiga elemen tersebut adalah Standard API, APK Path, dan OpenNet Function. Standard API atau Java, package info mendapatkan info aplikasi dari aplikasi yang terinstall pada Android, di mana terdapat kerentanan di dalamnya, yaitu tanda tangan asli dari APK yang bisa kita dapatkan dari package info dapat diubah dengan alat atau framework yang dapat mengubah tanda tangan asli tersebut. Tentu saja ini tindakan ilegal dalam sistem Android. Nah, di gambar 3 ini, terdapat alur kerja spoof dan hook signature pada package info. Selanjutnya ada APK Path atau Java Method. Metode ini rentan terhadap teknik hooking yang memungkinkan peretas mengalihkan path yang seharusnya menuju file aplikasi asli ke file APK yang telah dimodifikasi. Dengan mengubah path ini, peretas dapat menyembunyikan modifikasi mereka dari mekanisme verifikasi. Hal yang dapat dilakukan untuk melakukan hook pada Java dengan melakukan intercept pada executable elf atau libert.so yang menjembatani antara bytecode dengan mesin. Dengan begitu, apa yang dihasilkan oleh libert.so dapat kita ubah nilainya dengan nilai yang ingin kita tentukan. Nah, di gambar 4 ini terdapat alur kerja hook pada Java Arc Hook. Selanjutnya ada OpenNet Function Library. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana penyerang dapat mengintersepsi proses OpenNet, mengalihkannya ke file lain, sehingga penyerang dapat selalu mengarahkan proses OpenNet ke sertifikat palsu yang telah ditentukan. Pada gambar 5 terdapat diagram hooking OpenNet pada library. Aplikasi perancangan dan pengembangan sistem. Pada tahap ini, penelitian merancang sistem keamanan baru dengan memanfaatkan sistem call yang langsung berinteraksi dengan kernel Linux. Makna dari perancangan ini adalah memindahkan proses verifikasi ke level yang lebih rendah, sehingga lebih sulit dimanipulasi oleh peretas. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode verifikasi berbasis standar API dan OpenNet Library masih dapat ditembus. Sebaliknya, metode berbasis sistem call mampu mendeteksi tampering secara konsisten. Ini menjadi bukti bahwa solusi yang ditawarkan dalam studi ini terbukti lebih kuat dibandingkan metode sebelumnya. Selanjutnya ke hasil pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan efektif dalam mencegah signature spoofing dan hooking pada aplikasi Android. Selain itu, dampak terhadap performa masih dalam batas yang dapat diterima. Dengan demikian, metode ini dapat digunakan sebagai solusi tambahan untuk meningkatkan keamanan aplikasi Android terhadap serangan berbasis modifikasi aplikasi dan runtime analysis. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 1. Nah, di sini ada beberapa tabel kolom. Ini adalah hasil pengujiannya. Hasil pengujian yang berupa spoof signature data, hook Java, method, dan hook OpenNet. Lanjut ke pembahasan. Pada gambar 7, pada tombol T1 dan T2, T3 dan T4 menampilkan hasil merah yang berarti bahwa signature tidak valid. Kemudian dilakukan penyerangan pada keempat metode tersebut dengan replace original signature, hook APK Path, hook OpenNet. Kemudian hasilnya dilihat pada gambar ini. Ini merupakan penyerangan atau penetration test. Nah, setelah dilakukan penyerangan, maka kembali dilakukan tes untuk melihat hasil yang terjadi. Terbukti pada penerapan ini, metode 123 berhasil dilakukan spoof pada signature, tetapi pada tes 4 masih dapat mendeteksi integritas signature pada aplikasi Android tersebut. Bisa dilihat pada gambar 9, yang merahnya cuma ada 1, yang menandakan ini masih mendeteksi integritas signature pada aplikasi Android. Yang terakhir ada
Kesimpulan. Sebagai penutup, studi ini menyimpulkan bahwa penggunaan sistem call terlebih dalam verifikasi signatur merupakan pendekatan yang efektif untuk mencegah tampering pada aplikasi Android. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam bidang keamanan aplikasi mobil dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem keamanan Android di masa mendatang. Sekian dari saya, apabila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.